Hati manusia ketika khusyuk tidak sama. Sama-sama khusyuk tapi rasanya beda. Ada orang dia diselimuti oleh rasa khauf. Ada orang salat diselimuti dengan rasa raja. Ada orang salat diselimuti dengan rasa al-haya minallah. Hatinya diselimuti dengan rasa-rasa tadi. Kalau kita kepingin di hati kita itu hidup rasa takut kepada Allah. Seperti kita ini kan gampang maksiat. Rasa maksiat yang gampang muncul itu cara mengobatinya adalah difahamkan hati kita tentang rasa khauf, takut kepada Allah. Bagaimana rasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Membaca, merenung bagaimana Allah menimpakan siksa-siksa dan balak-balak kepada kaum terdahulu. Bahkan para nabi, oleh Allah ada yang dikasih musibah, balak. Nah, kalau nabi yang hebat ibadahnya, manusia terbaik, oleh Allah diuji dan nggak bisa menolak apa-apa. Bagaimana kalau kita manusia yang lemah, yang dhaif, yang terbatas, yang belum punya apa-apa di hadapan Allah? Kif? Dan Allah ada memiliki hak absolut menguji dan memberi musibah siapapun. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah sampai dalam tingkatan yang paling berat. Ada orang Arab bilang sabar Ayub. Ada orang lagi kesusahan, dia bilang ya akhi sabar Ayub, sabar kayak Nabi Ayub maksudnya. Ada orang tengkar lagi marah, sabar Ayub sabar kayak Nabi Ayub maksudnya. Karena Nabi Allah Ayub dikasih oleh Allah bala yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Maka lahu zaujat, istrinya banyak, asrah atau berapa, 10 atau berapa istrinya, 10. Ketika beliau dapat musibah penyakit, sampai rugi semua, istrinya kabur. Istrinya minggat semua Allah. Istri minggat itu buat laki-laki itu berat itu. Bojone minggat. Satunya minggat repot. Itu 9 istri minggat kecuali 1 yang sabar, namanya Siti Rahmah. Sayyidah Rahmah ini yang sabar dengan apa? Dengan suaminya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Wa kana lahu aulad, 40 anak. Dalam sekejap dikasih penyakit Allah mati semua. Orang kehilangan 1 anak bisa stres 1 tahun orang. Itu ada 1 orang jamaah kita itu. Anaknya meninggal 2 tahun masih nangis terus. Tiap nyebut nama anaknya nangis. Allah ya. Saking cintanya kepada anak. Anaknya 40 tuh. Akhadahullah. La ilaha illallah. Tapi Allah punya hak. Walaupun kau nabi, walaupun kau seorang rasul, kalau Allah ngasih gak bisa nolak orang. Bayangkan tuh, renungkan. Bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh, nabi seperti apa hebat ibadahnya sampai dakwahnya 950 tahun. Tapi Allah mau nyiksa umatnya dikasih azab. Allah punya hak prerogatif. Gak bisa, Nabi pun gak bisa nolak kalau Allah sudah memutuskan azab dan musibah. Kaum Nabi Lut, dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Musibah terhebat yang pernah Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Diangkat itu kampung mereka setelah diselamatkan Nabi Lutnya dan keluarganya kecuali istrinya. Illa ajuzan fil ghabirin. Diangkat itu kamu faja'alna 'aliha safilaha wa amdarna 'alaihim
hijaratan min sijil. Diangkat, dibalik, ditumplekin dan dilempari oleh batu-batu neraka. La ilaha illallah. Allah mau. Allah kalau sudah berkehendak gak ada bisa nolak. Nah, dengan kita membaca tadi sejarah-sejarah masa lalu kaum-kaum yang diadab oleh Allah, yang dihabiskan oleh Allah, matinya Fir'aun, matinya Namrud, wah itu kita rasa takut, ya Allah. Nah, jangan sampai kita kena adab, ya Allah, na'udzubillah. Ya, dengan begitulah engkau mendapatkan peringatan di hatimu agar ada rasa takut kepada Allah. Ya, ini takut dari berbuat maksiat kepadanya, melanggarnya. Nah, kemudian di antara hati ketika sholat itu rasanya apa? Rasa roja, rasa pengharapan. Rasa pengharapan kepada Allah, bagaimana cara menghidupkannya? Dengan cara melihat daripada penampakan-penampakan kasih sayang Allah, bahkan dalam hidupmu sendiri. Dan kamu lihat nih, kamu hidupmu ya, sampai detik ini kamu hidup, berapa kali kamu diselamatkan oleh Allah dari situasi-situasi yang genting, situasi yang sangat mengerikan, kamu selamat. Berapa kali Allah menolongmu, berapa kali Allah menutupi aibmu, berapa kali Allah menutupi, itu semua karena rahmatnya Allah. Nah, kalau kita merenung begitu, kita mengharap rahmatnya Allah. Ya, Pak insan harus dua. Kalau dia melihat dirinya ini kok gampang maksiat, gampang berbuat dosa, harus dia menegur hatinya dengan rasa khauf. Banyak baca tuh bagaimana itu azab-azab yang ditimpakan oleh kepada orang-orang ahli maksiat, baik individu maupun kolektif. Dengan begitu dia akan sadar, akan lihat. Bahkan orang sekarang mungkin ada contoh-contoh, ada orang oleh Allah dipermalukan, itu sampai satu Indonesia ada orang mungkin dia kena penyakit macam-macam karena maksiatnya dia. Ya, mungkin dengan begitu kita akan ada rasa takut kepada Allah dari maksiat kepada Allah. Tapi kalau hati terlalu takut kepada Allah, ya, hati terlalu takut kepada Allah diobati dengan apa? Dengan husnudzon, dengan mengharap rahmatnya Allah. Kapan hati mulai terlalu takut sama Allah? Kalau sudah mulai suudzon kepada Allah. Nah, kalau sudah pada tingkatan kamu hati kok suudzon sama Allah, obatin. Ya, kamu naik pesawat nih. Wah, ya Allah, aku banyak dosa. Jangan pesawatnya jatuh nanti nih, mati ya nih. Ente suudzon sama Allah. Ya Allah, ini banyak dosa, banyak belum ibadah bener nih. Takut-takut ini pesawatnya nabrak nanti nih, mau naik kereta nabrak. Suudzon sama Allah. Bersuudzon kepada Allah ini sudah melewati batas. Maka harus diobati dengan rahmatnya Allah yang luas. Ya, lah wong kafir wae sing ora ibadah, sing ora Islam iman wae diselamatkan sama Allah, naik pesawat selamat. Masa ente sholat, ente ibadah, ente yakin kepada Allah, ente enggak diselamatin? Nah, obatin. Ya, obatin. Jadi begitu, melihat rahmatnya Allah untuk mengobati rasa takut yang berlebih. Nah, oleh kata ba'dul fuqaha, disunahkan ziarah kubur tiap hari Jumat, illa liman ghalabahu al-khauf. Ya, orang itu disunahkan ziarah kubur setiap hari Jumat. Ya, pokoknya di pondok nggak ada ziarah kubur, anak-anak pada jarang lihat kuburan itu, lihat video terus lihat. Rasul itu zurul kubur fa inna tudzakirumul akhirah. Sering ziarah kubur karena mengingatkan akhirat. Itu ditarim tiap hari Jumat tuh anak-anak ziarah wajib, ya? Wajib. Ya, kita perlu ziarah tiap Jumat. Belum ada wali yang terbunuh di sini. Ya, apa perlu di depan di jamaah takdim apa? Wah, ada satu orang kiai kan
Dia dakwah di satu kampung. Ya. Pecinta itu kalau bodoh juga membahayakan. Ya, kebodohan itu membahayakan walaupun dalam bentuk cinta. Ada satu kampung itu tempatnya orang-orang bodoh, orang juhala. Gitu. Bahkan ada satu orang kiai dakwah di situ ngajar dengan sabar. Ya mereka ini orang-orang kampung pergi ada satu makom diziarahi, mereka dengar datang ke sana. Sampai di sana ngelihat ada orang ziarah nggak berhenti, tiap berapa menit datang rombongan bis-bisan ziarah semua. Kata mereka, wah hebat ya wali ini. Ya, tiap menit datang bis-bisan orang ziarah. Ini manfaat, akhiratnya manfaat, dunianya manfaat, warung bisa hidup, orang jualan bisa laku. Ini di kampung kita, kalau ada kayak gini enak ini kita, nggak usah repot-repot ini. Ya, jauh-jauh ke sini ziarah, kan di kampung kita ada kiai, ada ulama. Ya, cocok juga dia punya pendapat ini. Terus gimana? Kita pulang kita temui kiainya. Zahabu rajau. Sowan sama kiai mereka. Lalu ya Syekh, kami baru pulang dari makam wali fulan di kampung itu, ramai Masya Allah. Desa jadi hidup, karena banyak orang ziarah, orang dagang laku, ekonomi maju, orang ziarah untuk siar agama juga bagus. Banyak yang taubat di makam berzikir. Kita kepingin di kampung ini ada kayak gitu ya Syekh. Bagus insya Allah nanti kapan-kapan. Kalau sudah Allah takdirkan, nanti semua akan berjalan dengan baik. Yang penting kalian tobat dulu, istighfar dulu, banyak ngaji. Wah tapi kita nggak sabar Syekh, kita kepingin dipercepat. Maksudnya? Ya ini pendapat bagaimana, usulan saja. Kalau jenengan kami bunuh saja. Jenengan kami bunuh, ya. Dan nanti kan kami akan siap memakamkan jenengan dengan pemakaman yang akbar, ya, dan kami bikin kubah yang besar, dan kami bikin tempat ziarah yang bagus, berfull AC, gitu. Wah, فقال الشيخ هذا يقول ايش؟ صح عليهم قال إذا بئست المحبة محبتكم. Sejelek-jelek cinta kalian mencintai ulama dengan kebodohan. Orang kalau bodoh, hatta cintanya cinta yang salah. Bodoh, jahil. Mereka jangan mau dapat istri yang jahilah, atau kamu dapat suami yang jahil. Karena hatta jahil ini, orang yang bodoh itu cara mengekspresikan cintanya pun salah. Karena dia bodoh, maya, nggak tahu dia. Kebodohan dia. Masa ulama biar di kampung mereka ada gubah, ada ke tempat wali dijual, mau dibunuh ulamanya, kan geblek itu. Kata Habib Salim, alhamdulillah geblek katanya. Apa tadi? Ar-raja. Jadi orang kalau ziarah kubur itu sunnahnya tiap Jumat. Illa ada kecuali orang yang terlalu rasa takut dengan kematian dan dia rasa takut kepada Allah sudah kuat. Istihab mana yukhaffif, dia meringankan. Ya, tapi itu galil jadi nadir. Kebanyakan orang perlu ziarah. Ya. Ziarah untuk mengingatkan akhirat. Enggak harus makam wali, hatta makam biasa. Kalau ziarah niatnya untuk ingat mati, enggak harus makam wali, makam biasa, makam umum. Bali Muhsin tiap Jumat kita ke sana Hasan anak-anak. Assalamualaikum ya kubur, muslimat, pulang dah. Ingat mati. Ya. Istihab atau digilir tiap 2 Jumat sekali. Ala kulli hal. Gitu deh. Dan juga di antara rasa penting yang dihidupkan dalam sholat adalah rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah gimana cara menghidupkannya? Rasa malu kepada Allah cara menghidupkannya gimana? Caranya engkau merasa tidak mampu mensyukuri kebaikan Allah. Coba kamu ingat kebaikan Allah yang begitu banyaknya, begitu enggak terhitung nikmatnya. Jika kamu tidak mampu menghitungnya, enggak mampu, apalagi
berterima kasih atasnya. Ya. Dengan begitulah engkau malu, ya Allah, ibadahku belum baik dibandingkan kebaikanmu. Ibadahku belum bisa dihitung sebagai pengabdian yang baik kepadamu. Padahal engkau begitu baik kepadaku. Apa yang kurang dari Allah untukmu? Umur dikasih, sehat dikasih, sandang, pakan, pangan Allah kasih semua. Apa yang kurang dari Allah buat kamu? Enggak ada. Allah lengkap buat yang terbaik buatmu. Tapi kita kalau melihat diri kita ini belum sama Allah maksimal, maka timbullah rasa malu kita dalam sholat, sehingga kita khusyuk khudu kepada Allah, dan kita tidak merasa gurur, merasa sombong. Baru sholat segini udah sombong, baru ibadah segini udah sombong. Karena ibadah kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya Allah itu. Bahada dengan begitu dia timbul rasa istihya minallah subhanahu wa ta'ala. Ya, istahyu minallahi haqqal haya. Hidupkanlah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ya, kalau kaifa ya Rasulullah, bagaimana kita caranya malu kepada Allah? Qala antahfadhur ra'sa wa ma wa'a wa antahfadhul batna wa ma hawa. Ya, cara menjaga rasa malu kepada Allah adalah engkau menjaga matamu, kepalamu, telingamu dari berbuat yang haram. Engkau menjaga perutmu dari makanan yang haram. Itulah menjaga rasa malu kepada Allah. Antahfadhur ra'sa wa ma wa'a wa ma antahfadhul al-batna wa ma wa'a wa ma hawa. Itu hadis. Istahyu. Wal bila. Taraka dunia. Haqqal haya rawahu Imam Tirmidzi wa Ahmad. Ayo, hadis masyhur, hadis terkenal. Istahyu minallahi haqqal haya. Wa man istahya minallah haqqal haya falyahfaz ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man yurid aman arada al akhirah taraka zinatad dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya wallahu a'lam bissawab.